Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, suster, bruder yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pada hari ini kita hadir di hadapan Tuhan dan hendak merayakan perayaan Ekaristi. Syukur atas segala kasih, karunia, pendampingan, penyertaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga akan membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Bilangan dan juga dari Injil Santo Yohanes. Maka supaya kita layak dan pantas untuk hadir di hadapan Tuhan, marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita sadari segala kekurangan, segala kesalahan dan dosa-dosa kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini ada beberapa intensi yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, dimohon dari Ibu Kristiasti, mohon doa untuk arwah Bapak F.X. Bambang S. yang dipanggil menghadap Bapak 7 hari yang lalu. Yang kedua, dari Lita yang berdoa untuk Bapak Bambang Jeli Suryanto Dengah yang baru saja dipanggil Tuhan, semoga Allah memberikan damai dan belas kasih. Yang ketiga, memohon doa perlindungan dan kesembuhan untuk Sisilia Kirana Puspitasari yang sedang sakit. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyembuhkan. Marilah kita menciptakan hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa, supaya karena rahmat-Mu, kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami untuk tahan uji, menghidupi salib tanda kehinaan, agar kami semakin layak dan pantas berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami."
Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati di dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia,
dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, Suster Bruder yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Renungan yang akan kita jalani berdasarkan bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar, itu tentang tiang kemuliaan. Tiang kayu palang yang lazimnya disebut salib. Bagi para pengikut Kristus, salib adalah tanda kemuliaan. Meskipun demikian, mereka yang tidak percaya kepada Kristus tetap menganggap bahwa salib adalah sebuah penghinaan yang sangat memalukan. Hanya sekedar simbol kebodohan dan juga kehampaan. Kepercayaan adalah landasan, adalah dasar hidup seorang beriman. Dengan percaya, kita akan semakin mengenal siapa Yesus itu yang telah memberikan hidupnya kepada kita. Dan tentunya hidup yang diberikan kepada kita itu akan membuahkan keselamatan bagi kita. Dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk percaya bahwa Allah itu tak pernah dan juga tidak akan meninggalkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berpaut kepadanya. Pengalaman umat Israel di dalam bacaan pertama sebenarnya mau juga menggambarkan realitas kehidupan kita zaman sekarang ini yang menghendaki, yang menginginkan segalanya berjalan secara instan. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon kesehatan, mohon rezeki, mohon keselamatan, tapi nyatanya berbeda dengan apa yang kita alami. Lalu kita mengeluh bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan menjauhi aku, bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doaku. Kita merasa seolah-olah Tuhan sudah melupakan dan juga meninggalkan kita semua yang membutuhkan pertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Bruder, masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita semua untuk membuang jauh-jauh pikiran-pikiran buruk kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa dan melihat kembali rencana baik yang diberikan Tuhan kepada kita dari setiap peristiwa kehidupan. Kita harus berani untuk mati di dalam dosa atau menanggalkan sisi kemanusiaan kita dan percaya bahwa semua yang dilakukan dan dikerjakan oleh Allah itu adalah baik adanya. Kepercayaan bahwa Tuhan selalu mendampingi, Tuhan selalu menyertai, mesti ada di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, dalam situasi apapun, kita yakin Tuhan mendampingi, Tuhan menyertai. Pada waktu ini pun, saat kita harus menghadapi virus corona ini pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu mendampingi, selalu menyertai kita, sehingga kita mesti yakin bahwa peristiwa ini juga akan segera selesai. Tuhan akan menyertai dan juga mendampingi perjuangan hidup kita. Marilah kita hening sejenak.
kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Indahlah bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Yesus Kristus, Sang Korban sejati, terimalah roti dan anggur persembahan kami umat-Mu, dan satukanlah dengan korban-Mu di salib, agar menjadi kekuatan hidup bagi kami, untuk terus mewartakan karya-karya-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, Bapa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putra-Mu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami, agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus, menghadap Engkau di tata surgawi bersama Santa Parapar Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul, serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Kita doakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang, dan memelukmu
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Untuk segala kegiatan kita pada hari ini dan untuk negara kita, supaya terhindar dan terbebas dari virus corona, kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, kami mengucap syukur atas kerelaanmu untuk turun ke dunia dan hadir menjadi santapan kami dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Lindungilah dan kuatkanlah kami untuk mewartakan kehadiranmu kepada sesama, sampai kami kau satukan dalam kehidupan abadi bersamamu, sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, Bruder, marilah kita akhiri perjamuan surta ini dengan mohon berkat kepada Tuhan. Terima kasih atas keterlibatan Anda semua dalam perayaan Ekaristi online ini. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin.